Inilah EMU Kereta Cepat Jakarta-Bandung CR400 AF atau KCEC. PT Kereta Api Indonesia membutuhkan tambahan modal negara sebesar 3,2 triliun untuk menyelesaikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Kalau modal diberikan maksimal di Desember, maka kami bisa yakinkan tidak akan ada penambahan cost overrun lagi, dan proyek bisa selesai pertengahan 2023. Jelas di Rutkai, Didik Hartantio, Rabu tanggal 9 November tahun 2022. Ia menambahkan, masalah itu terjadi karena pembengkakan biaya pembangunan proyek sebesar 17,64 triliun rupiah. Duyana Slamet Riyadi, Presiden Direktur Konsorsium Kereta Cepat Indo-Cina, mengatakan proyek KCJB senilai 6 miliar dolar AS itu menghadapi biaya yang membengkak karena biaya pengadaan tanah yang lebih tinggi, penundaan konstruksi karena pandemi, dan kenaikan harga-harga. 100% saya setuju, infrastruktur harus ada. Nah, infrastruktur ada, tentu tidak dibikin asal cepat. Yang sekarang ini asal cepat, kereta cepat. Udah molor berapa bulan, cost overrun-nya tinggi sekali. Dan belum selesai sampai hari ini, saya masih membantu. Karena padahal saya orang paling keras mengkritik kereta cepat, tapi ketika APBN masuk, saya harus bantu nanti selesai. Dan itu rumit sekali. Nah, dan tidak diperlukan oleh masyarakat. Masa sih nggak diperlukan, bro? Sekarang gini, stasiunnya di Halim. Kau dari sini ke Halim berapa? Sejam? Kalau macet? Oh bisa ya, bisa ya. Halim ke sana? Itu stasiunnya di situ. Stasiun pertama. Dia tidak connecting dengan yang Tanah Abang atau yang di Manggarai ya? Enggak. Harusnya tadinya di Manggarai asalnya waktu Jepang. Dari Halim kau ke Padalarang. Padahal kamu ke Bandung kan? Iya. Tapi kau berhenti. Masih jauh kan? Ya masih jauh, tapi berhentinya di Padalarang. Kenapa begitu? Nah, tanya Pak Luhut. Ya, ditetapkan di Padalarang. Tidak ke Tegaluar. Tegaluar itu deponya saja. Ya kau bisa ikut sampai depo bisa. Tapi turun Padalarang. Siapa yang mau naik? Orang nenteng bawa anak, bawa koper, bawa dus mie instan, nunggu angkot atau nunggu kereta lokalan. Kan lama, bos. Kayak kereta bandara, kan juga tidak ada yang naik karena konektivitasnya nggak ada. Ada tapi lama. Mending naik taksi depan pintu terminal. Kereta bandara belum efektif. Nggak ada yang naik, bos, karena kereta bandara yang di dalamnya itu bukan di dalam terminal, tapi di luar terminal. Coba kau ke bandara internasional, sebut saja, kau kan juga traveler. Tapi aku nggak pernah pakai, bos. Ya kalau pakai, masa nggak pernah pakai? Belum pernah pakai. Yang yang di sini. Yang di sini. Ya nggak tahu kau di luar negeri. Oh di luar. Wah. Nah kan kau pakai efektif, bos. Turun, kau bawa boarding pass. Iya. Naik kereta ke terminal mana? Iya, betul. Kau di sini kan, kau turun, naik kereta itu muter, baru check in, terus kau jalan kaki. Iya. Kereta itu awalnya saya ikut dari awal, dari lombanya segala, itu ada di dalam terminal. Tetapi tiba-tiba dibangun keluar di terminal. Siapa yang bikin seperti ini? Hah? Yang kan Pak Menteri Perhubungan lah tanya. Kenapa dipindah ke depan? Padahal ini di dalam. Menurut Slamet Riyadi, butuh 38 tahun untuk mengembalikan modal pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, yang saat ini menjadi sekitar 7,5 miliar dolar. Dalam kesempatan ini, Duyana juga menyebutkan bahwa harga tiketnya direncanakan sebesar Rp250.000 bagi negara untuk jarak terjauh. Kecuali meneruskan proyek ini. Karena pada saat beliau masuk di pemerintahan sebagai menteri, itu proyek ini bahkan sudah mencapai 70%. Apa harus saya mangkrakkan? Kalau itu masih 20-30%, ya masih logis. Tapi ini kan sudah di atas 50%, udah menuju 70%. Beliau khawatir, dan itu bisa dipahami juga sebenarnya, bahwa kalau nantinya mangkrak, entar nasibnya sama dengan proyek-proyek lain, dan itu menjadi beban dosa bagi pemerintahan.